Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas tentang fluida dinamik, di sini ada yang namanya fluida statis. Kalau fluida dinamik itu tadi adalah tidak bergerak ya ibaratnya. Kemudian kalau yang dinamis itu adalah yang dinamik itu tadi tidak statis. Statis itu adalah tidak bergerak, tetap ya. Maka kalau yang dinamik itu dia adalah yang fluida yang bergerak. Nah, ini contohnya ada air yang bergerak. Itu adalah tentunya yang kita pelajari di sana tidak hanya pergerakannya ya, tetapi kita bisa mempelajari tentang kecepatannya gitu ya. Terus kemudian apakah terjadi turbulensi dan lain sebagainya. Tapi yang turbulen ini untuk mempelajari ini fluida dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu tadi itu. Tentunya tidak termampatkan atau tidak tersumbat ya. Jika fluida dinamis itu dia memiliki kecepatan yang tetap, maka dia tidak mampat ya, tidak mampat. Kemudian dia tidak mengalami perubahan volume. Mampat tadi itu kan tidak mungkin perubahan volume, tidak kental ya. Kalau kental kan susah untuk mengalir. Bisa tetapi akan susah. Kemudian tidak mengalami turbulen atau mengalami putaran. Nah, di fluida dinamik itu nanti kita mempelajari tentang apa yang disebut dengan debit. Ya. Debit itu adalah kecepatan air mengalir tiap meter per detik. Ya, meter per detik. Ya, misalnya maka kita dapatkan adalah Q dibagi dengan V per T. V-nya adalah volume ya. V-nya volume. Volume itu bersamanya A luas penampang dikalikan dengan S. S itu kalau misalkan ini ya, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini ada A luas penampangnya. Ini adalah S-nya. Nah, ini. Ya, ini adalah volumenya dianggap. Ya. A kalikan S per T, sehingga kita dapatkan di mana S kalikan T itu adalah V, maka kita juga bisa mendapatkan debit itu adalah A kalikan V. A-nya itu adalah luas penampang cairan itu atau cairan itu yang bergerak. V-nya adalah kecepatan. Nah, di dinamika, fluida dinamika itu ada, kita nanti mempelajari namanya persamaan kontinuitas. Nah, sebagai contoh, ini ada suatu pipa yang besar seukuran A2 ya. A1, ini A1 luasnya. Kemudian yang ini A1, kemudian di sini A2. Nah, apakah kecepatannya sama? Tentunya berbeda ya. Sehingga nanti persamaan kontinuitas itu mengatakan bahwa massa yang bergerak di titik A ya, dengan luas penampang A1 itu akan sama dengan massa yang bergerak di penampang A2. Nah, ini yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Massa di A1 sama dengan massa di A2. Rho kalikan A1 V1 kalikan delta T sama dengan Rho kalikan A2 kalikan V2 kalikan delta T. Karena delta T-nya sama ya, dengan waktu yang sama. Ini delta T di sini dengan delta T di sini itu sama, maka bisa saling hilang ya. Rho-nya karena sama bisa saling hilang, sehingga kita dapatkan persamaan kontinuitas itu adalah A1 kalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Nah, ini adalah contoh persamaan kontinuitas juga ya. Persamaan kontinuitas itu adalah ini ya. Oke. Ini adalah untuk energi ya. Ini untuk energi yang di gambar ini ya. Yang di gambar ini ada 2, ada 1 kan. Nah, sehingga ada MGH, ada energi kinetiknya, ada energi potensialnya. Ya, ini adalah persamaan kontinuitas. Kalau persamaan kontinuitasnya tetap seperti ini. Nah, kemudian V
V-nya itu kita dapatkan V1 dan V2 ini kita masukkan di sini ya untuk mencari kinetiknya. Kemudian kalau mencari potensialnya itu adalah berdasarkan ketinggiannya, ini perbedaan ketinggiannya. Nah, perbedaan ketinggian itu untuk EP-nya, delta EP-nya V2 dan V1 ini itu adalah delta EK-nya. W itu adalah gaya ya, gaya dorongnya misalkan. Gaya dorongnya itu berapa? Ya di sini W itu kan sudah kita dapatkan dari F kalikan S karena ada F1 dan F2 berarti F1 kalikan S1 ada ininya W1 tentunya ya. Kemudian ada W2 itu adalah F2 kalikan S2. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan W totalnya adalah M per rho dikalikan dengan P1 min P2. Oke, nah ini hukum penerapan Bernoulli. Hukum Bernoulli ya, ada karena faktor ketinggian tadi ya. Ada faktor ketinggian dan lain sebagainya. Maka nanti kita, nah ini ada ini ya. Ini kita substitusikan dari persamaan EM sama dengan W ya, energi mekanik itu sama dengan W usahanya ya. Sehingga kalau kita masukkan ya, kita masukkan ini M nya bisa saling hilang kan karena sama, bisa saling hilang sehingga kita dapatkan persamaan yang ini ya. Nah, sehingga sebetulnya yang disebut dengan persamaan hukum Bernoulli itu adalah yang ini ya, ini sebetulnya ya, dikenal dengan persamaan Bernoulli. Nah ini persamaan Bernoulli yang lain kita dapatkannya seperti ini ya, ada P1, ada P2, kemudian ada delta X1 di sini, ini ada delta X2 ya nanti ya, ada V1 di sini, V2 di sini. Nah, oke, pada lokasi A1 itu di sini ya. A1. Ini lokasi A1. Ini lokasi A2. Oke, A1 itu nanti di sana ada A1 luas penampangnya, delta X1 tebalnya. Ya. Kemudian V1-nya lajunya, kecepatannya. V fluida sama dengan A1 kalikan delta X1. Ya kan? V itu sama dengan A kalikan S ya kan. Luas penampang kalikan S itu ketinggiannya ya, atau jaraknya. Kemudian masanya adalah rho kalikan delta V, massa fluidanya yang bergerak di A1. Oke, sehingga di A1 kita dapatkan EK1 sama dengan setengah MV1 kuadrat ya, ini kita dapatkan ini. Kemudian EP-nya kita dapatkan rho ini ya, ini, sehingga di energi mekaniknya EM-nya sama dengan K energi kinetik ditambah energi potensial, kita dapatkan ini untuk di titik A1. Titik A1 kita dapatkan ini setengah rho delta V V1 kuadrat ditambah rho delta V GH1. Oke, kemudian di titik A2 kita ada ada delta X2, ada V2, sehingga V fluidanya A2 kalikan X2 ini sama ya. Kemudian energi kinetiknya 2 setengah M V kuadrat 2 ya. Nah kita dapatkan ini energi potensialnya kita dapatkan di H2, maka energi mekaniknya adalah kita dapatkan ini. Oke. Kemudian ada tekanan tadi, gaya non konservatif di titik A1 itu F1 P1 kalikan A1 bergeser sejauh delta X1, maka W nya adalah F1 kalikan delta S atau delta X1, maka P1 kalikan A1 kalikan delta X1. Nah ini menjadi delta V. Oke. Kemudian
pada lokasi 2 ada F2 P2 kalikan A2, ini sama delta X2. Karena arahnya berlawanan maka tandanya minus ya. Yang satu kan dia masuk, yang satu ke sana ya, sehingga berlawanan, tandanya minus. Oke ya. Sehingga kita dapatkan P2 kalikan delta V. Nah, W total itu sama dengan W1 tambah W2. Ini tanda minus ya tadi, ini karena minus berlawanan arah, sehingga kita dapatkan P1 min P2 kalikan delta V. Energi mekaniknya deltanya itu adalah E2 min E1, sehingga kita dapatkan ini ya. Oke, maka W sama dengan delta E. Nah, ini sama dengan persamaan yang di atas tadi sebetulnya. Ini itu sama dengan yang di sini. Nah, ini ya. Sama ini. Oke, ini sampai hukum Bernoulli. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip ya. Contoh penggunaan hukum Bernoulli itu adalah yang pertama parfum semprot. Nah, ini spray itu ya. Spray itu ya, bukan spray tempat tidur. Kemudian ini contohnya obat nyamuk ya, obat nyamuk. Nah, ini kita dapatkan berarti di sini ada V1, di sini ada V2. P1 dan seterusnya itu di sini, kemudian P2 dan seterusnya di sini. Nah, ini kita kepingin mendapatkan berapa kecepatan semprotan itu ya, agar dia bisa nyemprot gitu ya, agar dia bisa nyemprot. Nah, ini ternyata sama dengan GH. Oke, ini silakan dipelajari sendiri. Kemudian ada hukum Bernoulli yang lain, itu adalah pesawat ya, sayap pesawat terbang. Nah, tekanan yang di atas, ini ada tekanan yang di bawah. Nah, ini tinggal dimainkan. Kalau kepingin terbang ya berarti tekanannya yang diperbesar adalah yang di P1 di sini ya, sehingga dia akan naik terangkat. Nah, ini adalah contoh konsepnya ya, fisiknya dari sayap pesawat terbang. Nah, ini adalah P1, P2 setengah rho V2 min V1. Ini adalah V-nya itu adalah kecepatan ya, kecepatan aliran udaranya di 2 dan di 1, di atas dan di bawah. P adalah tekanan di atas dan di bawah. Nah, ini kalau kepingin pesawatnya itu terangkat, itu berarti nanti prinsipnya bagaimana. Nah, ini. Oke, kemudian ada lagi hukum Bernoulli yang lain adalah venturimeter. Venturimeter itu adalah untuk mengukur kecepatan aliran fluida dalam pipa, biasanya pipa-pipa gas ya. Kemudian ini ada persamaannya, ini kecepatannya ternyata kita dapatkan ini ya. Oke. Kemudian hukum Bernoulli yang lain adalah tabung pitot. Nah, ini juga sama, untuk mengetahui aliran gas juga kita dapatkan persamaan ini. Nah, ini kita dapatkan yang untuk kecepatannya adalah ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukum Torricelli. Nah, hukum Torricelli itu gambarnya seperti ini tuh ya. Kalau dulu waktu SD saya begini. Nah, kita lubang-lubang begini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Memancarnya airnya begini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah prinsipnya hukum Torricelli. Silakan nanti dipelajari sendiri. Nanti ada contoh soalnya, silakan dipelajari. Terus kemudian minggu depan nanti insyaallah kita adakan meeting dengan guna membahas tentang materi sebelum fluida dan fluida ini. Baik, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.